Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Iswara, NIM V1321058, kelas MPB Angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai marketing plan perusahaan MNC Sky Vision. Izin untuk share screen. Marketing plan PT MNC Sky Vision. Yang pertama ada eksekutif summary atau ringkasan eksekutif. MNC Sky Vision bergerak dalam bidang jasa manajemen TV berbayar, langganan manajemen pelanggan, dan bisnis TV berbayar. PT MNC Sky Vision bersaing dengan IPTV di pasar antaranya First Media, Oxygen, IndiHome, Binzet, TBN, dan lainnya. MNC Sky Vision menciptakan konten yang dapat diterima pasar, memperoleh pasar dengan menerapkan strategi multi-brand, Indovision, Okevision, dan Top TV. Strategi pemasaran yang dilakukan PT MNC Sky Vision antara lain menerapkan yakni kekuatan produk Indovision memiliki gambar yang jernih dan channelnya yang bagus. Kemudian tujuan dari pemasaran MNC Sky Vision ini adalah secara umum semua perusahaan memiliki tujuan yang sama, yaitu mempertahankan dan meningkatkan volume penjualan, menghasilkan profit yang cukup baik untuk kelangsungan perusahaan itu sendiri. Selain itu, perusahaan harus mengetahui secara detail kondisi pasar yang akan dimasuki dan mengetahui keinginan pelanggan, maka perusahaan harus memiliki strategi-strategi pemasaran untuk memenangkan persaingan. Keuangan perusahaan MNC Sky Vision ini setiap periode atau setiap tahunnya akan diupload di IDX. Yang kedua ada situasi analis. Situasi analis ini PT MNC Sky Vision didirikan pada 8 Agustus 1988. Pada 29 Juni 1989 berubah nama menjadi Matahari Lintas Cakrawala. Namun baru pada akhir 1999 perusahaan ini mendapatkan izin mengelola bisnis televisi berlangganan dengan merek dagang Indovision dan akhirnya diluncurkan pada 16 Januari 1994. PT MNC Sky Vision ini merupakan pelopor dari televisi. Kemudian ringkasan pasar dari MNC Sky Vision adalah keluarga atau mereka yang suka menggunakan layanan digital untuk kualitas yang lebih baik. PT MNC Sky Vision Tbk memiliki strategi yang diusung guna membidik target pasar secara tepat. Dengan strategi itu, tidak hanya menciptakan brand yang kuat, tetapi juga diharapkan mampu mendongkrak jumlah pelanggan untuk dapat membidik target pasar. Perusahaan telah melakukan riset mendalam yang telah lama direncanakan dalam waktu yang lama. Kemudian ini adalah segmentasi pasar, layanan, atau kegunaan dari produk MNC Sky Vision. Yang pertama, ada segmen yang ditargetkan untuk para pegawai, layanan yang diberikan adalah multi-decoder. Kegunaan fitur dari MNC Sky Vision ini memungkinkan pelanggan untuk memiliki decoder tambahan di satu alamat maksimum 3 decoder termasuk decoder utama. Kemudian yang kedua untuk ibu. Layanan yang diberikan yaitu High Definition, merupakan salah satu fitur yang ada di MNC Sky Vision untuk mendapatkan kualitas tayangan yang lebih jernih. Anak atau remaja yaitu yang diberikan adalah MNC Vision Plus, diakses melalui aplikasi MNC Now, fitur terkini dari MNC Vision yang dapat diakses di mana saja dan melalui gadget. Kemudian 2.2 mengenai SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat Analysis. SWOT yang pertama adalah kekuatan. Kekuatan yang dimiliki dari perusahaan ini adalah layanannya yang 24/7, jumlah saluran TV terbanyak di Indonesia, jaringan yang luas, kemudian sinyal yang kuat, dan masih banyak lagi.
Kemudian yang kedua adalah peluang. Populasi di Indonesia tumbuh setiap tahunnya. Daya beli masyarakat juga meningkat. Home shopping ini juga semakin diminati. Yang ketiga ada kelemahan. Keluhan konsumen TV berlangganan, kemudian jaringan belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Kemudian ada lagi belum menyediakan online platform untuk layanan jasa dan media cetak. Yang keempat ada ancaman, yaitu ancaman yang akan terjadi itu kenaikan pajak penjualan. Kemudian munculnya pesaing dalam TV berlangganan, kenaikan biaya transportasi untuk distribusi. Yang selanjutnya 2.3 mengenai competition. Pesaing dari perusahaan ini adalah IndiHome. IndiHome merupakan Indonesia Digital Home atau biasa disebut dengan singkatan IndiHome merupakan satu produk layanan dari PT Telekomunikasi. Kelebihan dari IndiHome ini adalah jaringan yang lebih cepat dan wilayahnya yang luas. Kemudian Moralindo terkenal dengan serat optik untuk jaringan telekomunikasi. Moralindo merupakan salah satu penyedia akses jaringan terbesar di Indonesia. Kemudian ada First Media. First Media merupakan penyedia layanan sambungan internet pita lebar berkecepatan tinggi pertama di Indonesia dan sebagai penyedia layanan TV kabel. Selain tiga di atas, ada lainnya seperti Binzat dan PT Siberleo Aditama atau CBN. Kemudian selanjutnya 2.4 produk offering. Ini adalah penawaran produk dari pesaing MNC Skyvision. Yang pertama ada First Media dengan skala harga sekitar 259.000 dengan jangkauan wilayah Jabodetabek dan lainnya. Kemudian maksimal kekuatan sinyal 1 Gbps. Kemudian IndiHome start dari 169.000, kemudian jangkauannya lebih banyak dan hampir seluruh wilayah Indonesia. Kemudian lebih jaringannya, kekuatannya lebih dari 1 Gbps. Kemudian Binzat ini mulai harga dari 320.000, jangkauan wilayahnya 63 kabupaten di Pulau Jawa dan lain-lain. Kemudian maksimal kekuatan sinyal 150 Mbps. Oksigen start 300.000, jangkauan wilayahnya Medan, Palembang, Pangkal Pinang, dan lainnya. Maksimal kekuatan 200 Mbps. Kemudian CBN ini mau start dari 299.000, wilayahnya Jabodetabek, Cirebon, dan lain-lain. Maksimal kekuatan 50 Mbps. Kemudian distribusi. Distribusi dari perusahaan ini yaitu dapat dilakukan dengan call center. Dengan ini kami menghubungi segmen pasar yang kami tuju. Kami menghubungi pelanggan dengan menanyakan apa kebutuhan mereka dan lain-lain. Yang kedua ada toko. Kami juga menyediakan toko MNC Edition yang dimana pembeli dapat langsung memesan sesuai apa yang mereka butuhkan. Ketiga ada B2B atau B2B alias datang ke rumah dengan membawa contoh, kemudian datang kembali dengan membawa apa yang mereka pesan. Yang selanjutnya 3.0 yaitu mengenai marketing strategi. Yang pertama ada objektif. Objektif atau tujuan dari perusahaan ini adalah dengan adanya kegiatan pemasaran, perusahaan mengharapkan penjualan akan ditingkatkan dan menjalin hubungan baik dengan pelanggan untuk kepercayaannya. Dengan harapan omset yang dimiliki bisa mempertahankan bahkan meningkat dan memenangkan persaingan. Yang selanjutnya 3.2 yaitu mengenai target market. Selanjutnya ada target market. Target pasar strategis dari MNC Skyvision yaitu pada diferensiasi produk. Target utama adalah mereka yang berpenghasilan menengah ke atas yang membutuhkan layanan yang berbayar untuk fitur yang lebih baik. Target kedua kami adalah mereka ibu rumah tangga yang menyukai tayangan yang tidak terbatas termasuk jaringan televisi.
Kemudian target bisnis kami adalah perusahaan yang menyediakan layanan yang lebih di kantornya sebagai kenyamanan fasilitas di kantornya. Yang selanjutnya 3.3 tentang positioning, yaitu mengenai target market. Posisi yang dilakukan PT MNC Skyvision antara lain menerapkan diferensiasi produk, kekuatan produk Indovision memiliki gambar yang jernih, channel yang bagus, banyak channel yang belum dimanfaatkan pelanggan secara maksimal, maka Indovision mengembangkan strategi yaitu memanfaatkan IP agar masyarakat dapat memanfaatkan channel-channel yang masih terbatas. Mengembangkan channel-channel Indovision dengan memanfaatkan IP, yaitu Indovision mempunyai program satu akun bias dipakai untuk beberapa gadget, tidak hanya di handphone, tablet, dan juga TV di rumah. Memberikan promosi-promosi agar bertahan di tengah persaingan TV kabel, yakni melalui program Member Get Member. Selanjutnya, strategis. Strategis ini ada 4, yaitu yang pertama produk. Produk dari perusahaan ini adalah PT MNC Sky dengan layanan yang telah dijelaskan pada bagian penawaran produk sebelumnya. Dan masih banyak lagi. Kemudian produk ini akan memberikan garansi seumur hidup, yaitu garansi alat. Kemudian yang kedua atau pricing, yaitu harga. Paket internet dan family dibanderol dengan harga Rp259.000 per bulan hingga Rp1.020.500 per bulan. Kemudian distribution. Vision ini dilakukan 70% melalui distributor sendiri seperti call center, toko, dan D2D. Sementara itu 30 sisanya melalui orang ketiga seperti dealer. Kemudian marketing communication yang digunakan yaitu advertising, interactive marketing, hubungan masyarakat, dan word of mouth. Kemudian 3.5 mengenai marketing mix, yaitu marketing mix adalah hal-hal yang akan dilakukan dalam setahun perusahaan ini, yaitu melakukan penetrasi pasar pada segmen kooperasi B2B, yaitu dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan pengembang apartemen dan lain-lain. Kemudian memanfaatkan sebanyak mungkin benefit cross-platform benefit penayangan iklan untuk semua operator TV. Melakukan eksploitasi dengan klien-klien yang ada di free-to-air. Kemudian menjaga meningkatkan ARPU pelanggan yang ada dengan strategi retention. Selanjutnya ada marketing research, yaitu riset pasar menggunakan penelitian dan survei. Kami mengidentifikasi fitur dan manfaat spesifik dari target pasar. MNC Skyvision akan mengembangkan kualitas layanan dari MNC Skyvision, baik dari tayangan, kualitas gambar, dan jumlah channel yang tersedia. MNC Skyvision ini mengukur dan menganalisis hasil survei terhadap pelanggan, terhadap merek-merek dan produk yang menjadi pesaing. Kemudian finansial, dapat dilihat dari keuangan. Sebelumnya saya ini mengunduh dari data tahunan dari situs IDX. Kemudian saya mengambil semua beban dan kami menghitungnya untuk mendapatkan BEP-nya. Selanjutnya ada kontrol. Kontrol yang pertama adalah implementation atau hal-hal yang akan dilakukan perusahaan ini, yaitu perusahaan MNC Skyvision merencanakan langkah-langkah untuk mengontrol kualitas dan kepuasan dari pelanggan MNC Skyvision ini. Perusahaan akan tanggap dan cepat apabila ada masalah dari layanan perusahaan, seperti jaringan yang rusak atau jaringan yang trouble, maka MNC Skyvision akan cepat menangani masalah tersebut, termasuk pemasukan dari setiap tahun akan diupload di situs IDX. Kemudian marketing organization, yaitu yang akan bertanggung jawab adalah the organisator dan guardian of the Leikenholkim marketing strategi, yaitu Adita Widyasari akan bertanggung jawab seluruhnya atas strategi aktivitas pemasaran, brand management, produk, portofolio, dan innovation. Perusahaan MNC Skyvision. Kemudian Esther Aryani sebagai Division Head of Ad Sales akan bertanggung jawab atas penjualan dan pelanggan.
Kemudian ini adalah struktur organisasi dari perusahaan sekarang. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.